Nah, baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu ini, di minggu terakhir di bulan Juli, terambil dari kitab Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai dengan 20. Kita baca dua nas. Yang pertama, Kolose yang pertama, pasal pertama, ayat 18 sampai dengan 20. Lalu dilanjutkan 2 Timotius 3, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kalau Bapak Ibu, Saudara sudah menemukannya, mari kita membaca secara bergantian ya. Dimulai saya ayat 18, Kolose 1 sampai 20, lalu nanti lanjut 2 Timotius 3, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita akan mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Lalu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Oke. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, Bapak Ibu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan belajar Allah. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. suka mengkhianati dan tidak berterima kasih kepada tahu lebih menurut hawa nafsu daripada demi Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Terpuji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti ngerti ya apa namanya lifestyle, gaya hidup. Kan gitu. Ya. Kalau gaya hidup di zaman era teknologi ini apa dulu? Kalau Ibu ingin tahu, apa gaya hidup di era zaman teknologi ini? Ada apa yang tahu? Apa gaya hidup di era zaman teknologi ini? Iya apa? Live streaming, ya kan gitu. Coba Om bayangkan waktu masa pandemi, ya gereja tidak boleh beribadah di dalam gedung gereja. Apa yang kita lakukan? Online kan? Online, ya kan? Nah selama ini sebelum pandemi mindset kita tidak pernah ada kita berpikir bahwa ibadah itu online, ya kan? Di luar gedung gereja tidak ada tuh, tidak pernah ada cerita tuh. Yang namanya ibadah gereja ya pasti di dalam gedung gereja. Tetapi ketika masa pandemi, Bapak Ibu, kurang lebih hampir 3 tahun ya, iya 2 tahun, itu gereja itu online, ya, bukan onsite. Semua pakai Zoom, YouTube, Facebook, IG, semua yang namanya sosmed dipenuhi dengan ibadah live streaming online. Ternyata bisa, ya kan? Selama ini mindset kita sudah berubah. Ternyata ibadah online juga bisa. Nah, tetapi
gereja online baik. Jingo di YouTube, siapa yang khotbah? Wah, ini Pak Niko nih. Ayo, kurung gereja kayak MBC. Iya. Oh, yang khotbah ini ya Isroni. Ayo, kurung ke MBC lagi. Ya, gampang Bapak Ibu. Ya, ujung-ujungnya pendeta yang berdoa, Tuhan, kembalikan lagi jemaatku Tuhan. Ya, lah sepi gereja Tuhan. Paling cuma 10 uang di gereja ini. Aduh. Alasannya Pak, kami online deh, online. Ya pastinya kok di Zoom. Cuma 5 uang di Zoom. Ya kan kemana? Nggak tahu pada kamu. Ya kan? Ini yang terjadi pergumulan. Karena banyak pendeta sharing ke saya. Saya bilang sama pimpinan jemaat, Pak, mulailah kembali yang namanya onsite. Bilang, memang ada plus minusnya online ini. Ya jujur Bapak Ibu, saya selama masa pandemi, ya saya jarang online. Saya selalu datang ke gereja, karena memang gereja kami sepi, tidak boleh. Jadi kami, ya saya sebagai hamba Tuhan, ya saya hadir di gereja. Kayak sepertinya kalau gereja di rumah itu tidak gereja Bapak Ibu. Iya, kenapa? Karena lifestyle saya, hidup saya itu ya harus ke gereja. Itu kadang-kadang, mohon maaf ini ya, ibu-ibu ya udah tahu jam 8, masih masak tanggung. Aduh ini ibadat nanti lihat khotbah, hamba Tuhan khotbah harus selesai khotbah, kembali lagi ke dapur. Aduh, ini gereja itu apa sih? Iya, saya bilang enggak. Pokoknya kita gereja. Kalau tidak bisa gereja jam 8, kita cari gereja mana jam ini. Harus. Nah ini lifestyle. Ini gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Ya. Kenapa? Karena kita itu harus yang namanya beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan, menyembah Tuhan. Amin. Ini lifestyle kita. Gaya hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut dan murid, harus apa? Berpusatkan kepada Kristus. Bukan berpusatkan kepada hamba Tuhan, pendeta. Bukan. Ya. Kadang-kala kita datang ke gereja itu apa? Jenguk pendeta. Jenguk pengumuman. Siapa yang khotbah di tentang? Pendeta ini mulai khotbah. Baik, kalau emak ngantuk pengumumannya. Udahlah, aku online udah lah. Online dia. Datang ke jalan, karena pendeta ngantuk kalau khotbah. Wah, ini pendeta bagus ini. Datang gereja penuh. Ini Bapak Ibu. Jadi gaya hidup kita itu bukan berpusatkan kepada Kristus, tapi apa? Pengkhotbah, pendeta. Siapa yang khotbah di mimbar itu? Kalau bukan si A yang khotbah, urung aku. Ya, buat alasan sama Pak Lukas. Pak, minggu depan deh aku ini ya, nggak banyak nih yang toko ini. Padahal aku ibadah online deh. Padahal enggak ibadah. Nah ini bahaya. Harusnya Bapak Ibu, kalau lifestyle kita, kalau gaya hidup kita sudah berpusat kepada Kristus, mau siapapun yang khotbah, aku datang untuk apa? Bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dengar firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat hambanya. Mau enak, mau tidak enak, mau ngantuk, dan ngantuk, pokoknya aku ambil kesimpulan. Ini loh, berapa poin? 3 poin. Oke, itu yang aku lakukan selama 1 minggu ini. Nah ini loh. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita sebagai jemaat harus menyadari mengapa kita penting untuk memiliki gaya hidup yang berpusatkan kepada Kristus, bukan berpusatkan pada kedagingan kita, dunia kita, Bapak Ibu. Sekalipun kita hidup di dunia ini, kenapa Ibu? Dalam 2 Timotius 3 ayat pertama sampai yang 5 tadi. Yang pertama, Ibu, mengapa kita harus hidup kita, gaya hidup kita berpusatkan kepada Kristus? Yang pertama Ibu, karena apa? Karena dunia ini Ibu berkembang gaya hidup yang mencintai diri sendiri, self-centered. Ego orang itu tinggi-tinggi Ibu. Apalagi di zaman sekarang ya, di zaman ini orang tidak mau lagi peduli dengan sesamanya, dan tidak menutup kemungkinan juga orang Kristen cuek sekarang, masa bodoh. Lu gue, emang siapa lu? Ya, paling-paling kalau semarga dengan saya baru saya tolong. Kalau di luar marga saya berhentilah, cari aman dari dewe. Nah ini tidak boleh seperti itu. Kita sebagai orang Kristen jangan lagi self-centered, jangan lagi egois,
Jangan lagi berpusat pada diri kita sendiri, tapi apa? Aku mau hidupku berpusat pada Kristus untuk mengasihi semua manusia sama seperti diriku sendiri. Itu hukum Tuhan. Kalau saya baru nyetir mobil, di lampu merah kan kadang kita lihat kan ada orang-orang yang ya mungkin yang termarginalkan lah, yang tidak sebut dengan kita. Ya jujur kalau saya tidak punya uang, saya berdoa untuk mereka. Saya bilang, Tuhan, aku berdoa bagi orang itu. Tangan saya gini, berkati hidupnya Tuhan, tolong dia Tuhan, berikan sukacita dan sejahtera, berikan kesehatan. Amin. Ini apa ya? Kadang-kadang kan kita melihat ya, dalam hidup kita, di luar kita, di kanan kiri depan belakang kita, ada orang-orang yang butuh kita tolong, ada orang-orang yang butuh kita doakan lebih. Apalagi kalau itu bukan orang Kristen. Kadang-kadang kita enggan untuk mendoakan ya, untuk orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, jangan self-centered. Jangan hidup kita berpusatkan untuk mencintai diri sendiri. Tapi mulai kita berpikir bagaimana kita mengasihi orang lain. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang belum merasakan kasih dan kuasa Tuhan, justru kita yang dipanggil, yang dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi mereka, menolong mereka. Kayak tadi, jam 9 tadi, saya menghadiri ada ulang tahun gereja, ya, ulang GMI, Gereja Metodis Indonesia Sidoaras, Bethesda, daerah Taman Jambi. Saya termasuk terkejut juga, karena di acara ulang tahun itu ternyata bukan hanya pendiri, hamba Tuhan atau pendeta atau pimpinan jemaat yang pernah melayani di gereja itu saja diberikan bingkisan, tapi juga RT, RW, lurah, camat, bahkan orang-orang yang tanda kutip ke bapak menengah ke bawah atau miskin dipanggil yang sudah tua-tua. Sakit, bagus juga nih gereja itu. Jadi gereja itu tidak hanya berusahakan, mari kita ini enggak, tapi mari kita kasih berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Ini bagus. Kalau bisa nanti di NBC buat program, ya kan? Mungkin di hari ulang tahun gereja NBC, ya, bakti sosial, buat seperti itu. Atau dibuat rutin sekali per semester atau per 3 bulan. Jadi berkat bagi orang lain. Jangan hanya kita jadi berkat hanya bagi diri kita sendiri, tidak seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita diberkati oleh Tuhan, maunya Tuhan bagaimana kita jangan mencintai diri sendiri, tapi juga kita mengasihi orang lain. Amin. Jadi berkat bagi orang lain. Makanya ada pujian yang apa tukang sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, mendoakan orang lain, ketika kita melayani orang lain, maka sebenarnya kita tidak lagi bersifat egosentris. Aku tidak lagi, tapi kita. Sama juga di gereja. Ya. Jangan lagi, aku nih ya, pendiri gereja ini. Aku nih banyak jasa loh di gereja ini. Aku penyumbang terbesar loh di gereja ini. Aku. Tak boleh gitu. Kalau gaya hidup kita berpusatkan kepada Kristus, kita. Amin. Kita. Mau bertumbuh, mau tidak bertumbuh, jadi kita lah yang menjadi penentu. Amin. Bukan kamu, bukan aku, tidak lagi saudara. Kalau gereja MDC mau menjadi gereja yang bertumbuh, mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, jadi berkat bagi orang lain, jangan lagi pakai kata aku, tapi kita. Amin. Kita. Ayo kita sama-sama berdoa. Ayo kita sama-sama memuji nama Tuhan. Ayo kita sama-sama mengasihi orang lain. Ayo kita bersama-sama untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa, Bu? Karena di akhir zaman ini, Bapak Ibu, ada banyak orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri. Akibatnya apa? Rusak. Kalau kita terlalu mencintai diri sendiri, rusak. Nah, yang kedua, Bapak Ibu,
cinta uang, money center. Ya. Sebenarnya Ibu, saya mau katakan, uang itu tidak dosa. Enggak. Uang itu tidak salah. Tidak salah. Karena apa? Tuhan pakai uang untuk menyatakan berkatnya, kasihnya kepada kita. Amin. Karena memang jujur, kalau tidak ada uang, siapa bisa beli segelas air minum kalau kita tidak ada uang? Bapak Ibu pernah tidak merasakan tidak punya uang? Saya sering, Bapak Ibu, saya sering. Waktu saya dulu masih bekerja di Margumudi, saya sering Bapak Ibu naik waktu itu tidak mengantongi uang. Jadi saya doa sama Tuhan dan Yesus, jangan bocor buat saya, karena saya naik motor. Jadi saya itu hanya ngisi bensin di Indralaya, itu sampai pulang, Bapak Ibu. Orang tidak percaya, saya tidak punya uang, tidak percaya. Kenapa? Karena gaya saya disiplin aja. Kenapa saya tidak perlu orang tahu saya punya uang atau tidak? Saya senang naik motor. Saya doa dalam Tuhan, jangan lakukan bocor ban motor saya ini, karena saya naik motor dari Palembang ke Margumudi. Ya, selama 3 tahun saya naik motor. Jangan bocor. Puji Tuhan Ibu, selama saya naik motor tidak pernah bocor ban saya. Jadi hanya saya modal 20.000 dari Palembang ke Margumudi Palembang pulang. Kan? Ya. Saya sering Bapak ngalami itu. Ya. Kita bukan tidak butuh uang, butuh uang. Ya. Tapi jangan sampai kita cintakan uang. Bahaya itu. Tuhan kasih kita berkat kesehatan, materi lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, supaya kita apa? Jangan cinta uang. Tapi kita harus menata layani. Makanya sebenarnya kita tuh bukan pemilik. Tidak. Boleh Bapak cari dalam kita. Pernahkah Tuhan katakan engkau pemilik? Tidak ada. Kita hanya penata layanan. Yang menata layani setiap berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita, amin. Ini Bapak. Ya. Makanya ada lagu suka juga. Apa yang dicari orang hepeng? Apa yang dicari orang cuan? Ya kan? Uang yang dicari. Makanya Bapak Ibu, saya senang ada sebuah statement dari John Wesley mengatakan, cari sebanyak yang kau mampu, simpan sebanyak yang kau mampu, berikan sebanyak yang kau mampu. Ini memang kadang-kadang kita tergoda untuk mencari uang yang bukan sebenarnya benda Tuhan. Ya. Kadang-kadang kalau kita tidak punya gaya hidup yang merupakan kepada Yesus, tidak bisa, tidak bisa. Nah, yang ketiga itu, mengapa penting untuk memiliki gaya hidup yang merupakan kepada Yesus? Karena di akhir zaman ini berkembangnya gaya hidup bebas, freedom center, orang suka-sukanya. Ya, memang bagus loh, zaman reformasi. Tapi kadang-kadang reformasi itu kebablasan. Orang menghina orang itu bukan hal lagi yang asing lagi, yang tak boleh bukan. Ya, orang semua sekarang sebuah bebas. Akibatnya apa? Kadang-kadang kata-kata kita tidak bisa terkontrol. Ya, ketika kita mengatakan sesuatu, lupa kita itu. Apakah perkataan kita itu menyakiti orang lain atau tidak? Kadang-kadang jari kita juga Bapak Ibu di media sosial. Kadang-kadang kadang-kadang dia curhat di Facebook. Ya, berbalas sama lakinya, curhat di Facebook. Nah, ya, bekas tanganmu di pipiku. Nah, curhat di Facebook. Ya. Nah itu juga, ya suaminya, ya berantem dengan istrinya curhat di Facebook. Saya bilang, ya, tidak perlu Bapak Ibu. Sekalipun sekarang dunia bebas, ya, tidak ada yang menunggang kita. Tapi yang namanya kita sebagai orang Kristen, kita ada aturan, kita ada gaya hidup. Bagaimana gaya hidup kita berpusatkan kepada Kristus. Kita diberikan kehendak bebas. Memang kita diberikan kehendak bebas. Free will, yes. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, dijadikan oleh Allah
diberikan nefas kepada mereka. Adam dan Hawa juga diberikan kehendak bebas. Diberikan kehendak bebas. Tapi kehendak bebas yang diberikan oleh Allah itu bukan sebebas-bebasnya. Ada aturan. Apa aturan yang dikasih Tuhan? Dalam kehendak bebas manusia. Semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Karena pada saat kau memakannya, kamu akan mati. Artinya Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa diberikan free will, kehendak bebas oleh Allah, oleh Bapa, Bapa tidak berikan kebebasan sebebas-bebasnya. Ada aturan. Jangan kau makan buahnya. Ini Bapak Ibu. Jadi kehendak bebas kita itu, free will kita itu bukan free will sebebas-bebas. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah diberikan kehendak bebas, silakan. Tapi ingat, ada berkat dan ada kutu. Jelas. Nah itu. Juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan free will, kehendak bebas dalam hidup kita, maka gaya hidup kita itu harus berpusatkan kepada Kristus. Nah, ya bagian yang kedua itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana seharusnya keadaan dari sebuah kehidupan yang berpusatkan kepada Kristus? Bagaimana saya ketika saya ada di dunia ini, lifestyle saya, gaya hidup saya, bagaimana supaya berpusatkan kepada Kristus? Nah, saya akan memberikan ada 3. Dalam Kolose tadi, kita buka Kolose. Kolose pasalnya yang pertama, ya, ayat yang ke-18. Oke? Ya, kita baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi bagaimana saya dan kita semua jemaat yang ada pada saat ini, hidup kita, gaya hidup kita berpusatkan kepada Kristus, maka kita wajib menjadikan Yesus adalah kepala. Amin. Center. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen harus bisa bedakan mana Allah, mana Tuhan. Ini Bapak. Saya sering kali berdiskusi dengan teman-teman apologet, ya, di Zoom, di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu hobi nonton YouTube, ya, yang debat-debat, ya, diskusi-diskusi, saya ada di situ. Tapi saya tidak pakai nama saya. Saya pakai nama ini saya, channel saya, Teolog Contextual. Kadang saya pakai nama Christian School saya di Zoom. Ya, itu. Tapi saya tidak mau bicara kayak teman-teman saya, ya, kayak ya tuh, terlalu ini keras. Saya tidak. Saya lebih banyak saya menjawab apa yang mereka tanyakan, saya jawab. Kalau urusan yang sebelah itu, biarlah teman-teman saya yang tanya. Artinya, seringkali kami berdiskusi, ya. Seringkali pihak-pihak saudara kita sebelah itu bertanya kepada kami, ya, para apologet di Zoom, ya, kenapa kamu kok jadikan Yesus itu Tuhan? Dia kan manusia kok jadi Tuhan? Nah ini. Jadi kalau itu ditanya kepada kita, apa jawaban kita? Kamu kok menyembah manusia? Menjadikan manusia jadi Tuhan? Apa jawaban kita? Oh benar. Ya, kami menyembah manusia, salah Bapak Ibu. Tidak boleh seperti itu. Nah di sini harus kita memahami, bagaimana kita sebagai orang Kristen, pengikut yang murid harus tahu mengapa saya menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ini Bapak. Karena kalau kita tidak bisa jawab, harus kita dibully. Ya. Kami sudah kami jawab pun, kami masih tetap dibully, Bapak. Tapi kami tidak bully, tapi kami harus jawab. Apa jawaban kita? Karena memang Yesus dari sononya Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Salah, Bapak. Karena memang Yesus mengatakan, Yohanes 13 ayat 13,
kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepat katamu itu, karena memang akulah guru dan Tuhanmu. Ini Bapak Ibu. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau kau sujud menyembah. Apa kata Tuhan Yesus? Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dialah engkau berbakti. Iblis lari, karena iblis tahu apa itu kebenaran. Tidak sanggup iblis melawan Tuhan. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, bagaimana supaya gaya hidup kita berpusatkan kepada Kristus? Jadikan Yesus itu betul-betul penguasa Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Itu arti Tuhan itu. Coba Bapak Ibu cari Google. Tuhan. Secara etimologi, Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Tuan di atas segala Tuan, penguasa. Jadi kalau kita sebagai orang itu bisa membedakan mana Allah dan Tuhan. Kan gitu. Allah itu merujuk kepada Bapa, sumber dari segala sesuatu. Tuhan itu merujuk kepada Yesus, yang olehnya lah diciptakan segala sesuatu. Ini kita harus tahu. Karena Kristus adalah kepala dari semua jemaat. Amin. Itu sentral hidup kita. Pusat hidup kita itu Yesus. Kristus adalah kepala, kita adalah anggota tubuh. Maka Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah rantingnya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu baca dalam Perjanjian Lama. Ketika Allah, Yahweh itu, ya, berfirman, apa katanya? Akulah. Kalau dalam bahasa ini, ego, emi. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengatakan apa? Hal yang sama yang dikatakan oleh Allah atau apa atau ya kalau bahasa kaya itu ibarat Yod-He Vav-He atau Yahweh. Apa? Akulah jalan dan kebenaran hidup. Akulah terang dunia. Akulah firman hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Ego emi. Ini apa itu? Jadi ketika Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya, maka kalau kita mengatakan aku adalah ranting, tidak pernah Bapak Ibu yang namanya ranting itu terpisah dari pokok anggur, tidak pernah. Kalau ranting itu terpisah menjauh dari pokok anggur, ranting itu akan mati, tidak berfungsi. Tapi bagaimana ranting itu ketika dia melekat pada pokok anggur, dia akan bertumbuh, bertunas, dan akhirnya dia akan menghasilkan buah, dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang. Jadi kalau hidup kita berpaut pada Kristus, kita bergantung pada Yesus Kristus, kita berpenghalang pada Yesus, Bapak Ibu. Yakinlah Ibu, seluruh jemaat yang diisi akan menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah dan bisa dinikmati oleh setiap orang jadi berkat. Ini Bapak Ibu. Beda kita Ibu. Orang melihat bedanya. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam ayat ke-18 juga, ya, bagaimana seharusnya keadaan atau bagaimana kehidupan kita yang berpusatkan gaya hidup kita berpusatkan pada Kristus adalah Kristus adalah yang sulung. Kristus adalah yang sulung yang menjadi model dan teladan bagi kita, bagi kita. Dialah model kita. Makanya adanya mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Jadi kalau kita punya gaya hidup yang berpusatkan kepada Kristus, kita melihat bahwa Yesus itu guru kita, teladan kita, model kita. Memang Bapak Ibu kita manusia tidak bisa sempurna, tidak bisa sempurna. Saya mau tanya, Bapak Ibu sempurna tidak? Sempurna? 100% tidak berdosa? Saya angkat tangan. Yang selama hidupnya sampai sekarang ini tidak pernah berdosa, bersih, suci, tak bercacat, tak bernoda. Ada? Angkat tangan, ada Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kita pernah melakukan dosa. Pertanyaan saya kedua, kalau memang kita tidak bisa sempurna, pertanyaan saya kedua, ya,
bisa menjadi sempurna kalau kita selalu mengerjakan keselamatan kita. Ini Bapak Ibu. Makanya Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu. Jadi setiap hari kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Artinya kita diperbaharui hari demi hari. Makanya saya lebih suka yang namanya pertobatan itu jangan statis. Enggak. Kalau pertobatan statis itu enggak bagus. Tapi pertobatan itu harus kontinu. Setiap hari bertobat, kita memperbaharui, setiap hari kita bertobat. Nah Ibu, saya mau tanya dulu yang ketiga. Oke, kita kan sudah kayak kita kan berusaha sama Kristus. Bisa tidak kita jatuhkan dosa? Sekalipun kita sudah rajin ibadah, ya, kita sudah mencoba untuk berusaha kita hidup kita itu berusaha dengan Kristus. Bisa tidak kita jatuhkan dosa? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena kita mewarisi apa namanya? Dosa asal itu. Bukan mewarisi dosa Adam. Itu. Tapi Ibu, kita itu bisa bangkit lagi. Nah itu bedanya kita Ibu. Jadi kalau saya jatuhkan dosa, bangkit lagi. Minta ampun sama Tuhan. Perbaiki diri lagi. Makanya Roma 12 ayat 1 apa? Berbaharui. Semakin hari semakin Tuhan dapat Tuhan. Berbaharui. Ini menjadi ciptaan baru. Nah, yang ketiga, bagaimana seharusnya keadaan hidup kita berpusatkan pada Kristus. Kristus adalah yang lebih utama. Kalau kita baca Ibu di ayat yang ke-18 ya. Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita menyatakan aku adalah orang Kristen, pengikut dan murid Yesus, maka pertanyaan Ibu, sudahkah kita menjadikan Yesus itu lebih utama dari yang lain? Atau kita masih lebih mengutamakan ego kita? Atau kita masih lebih mengutamakan hobi kita? Kadang-kadang ada orang hobinya mancing. Ini bukan mancing ributan, mancingnya. Sampai dia beli kakak mancing itu jutaan, 5 juta atau uang. Ya, kita kasih gereja, tapi mancing. Ya, tapi beli kakak mancing sampai 20 juta yang bagus itu. Satu set mulai kakak mancingnya, apa namanya? Ya, wah semua ada. Karena dia hobi mancing, ya, karena mancing ke laut ada tuh, tahan dia sampai dia mancing ke sungai kemana gitu, ke laut, ya, sampai dia lupa hari Minggu hari di gereja. Ada komsel di gereja lupa, Pak Pendeta, sorry aku punya klub mancing ini, gak ada pulang mancing ini, sudah mungkin lupa Pak Pendeta aku ke gereja, nah, ditinggalin ya ibadah, ya, pergi dia mancing, padahal sebenarnya tinggal modal 30 ribu sampai beli ke pasar sekilo dapat itu, ya kan? Ya tidak mesti sampai berjam-jam mancing, nunggu panas, ya pergi ke pasar, ya modal 30 ribu, dapat sekilo lele, ya kan? Angkat 30 ribu benar, nah gitu ya. Nasihati sosoknya yang suka mancing, kasih minta, nah 35 ribu pergi ke pasar, ya, belikan nila, ini oke, semua dikorbankannya, hanya itu apa hobinya. Ya, kayak tadi saya waktu lewat di mana nih? Di bundaran itu. Lama-lama rupanya ada festival burung ya di Simpangan dekat Hotel Citra. Amin. Burung. Nah, jangan-jangan ada orang Kristen di situ. Tidak beribadah. Ada jemaat NDC. Karena dia hobi burung. Ada pula kan korban burung. Ada Pak Pendeta, ya Pak Lukas di depan lapangan jalan kok. Ada festival burung ini. Gara-gara burung. Ya, burung ibadah, nah bahaya. Tuhan tidak mau duakan, burung yang satukan. Kata Tuhan, nah matilah burung besok, mati. Ya, burung murai batu pula tuh, harga 5 juta. Mati nanti kasih tenang. Nah ini bisa tuh, nah ini makanya. Jangan sampai hobi kita, ego kita itu mengalahkan Tuhan. Tidak boleh Bapak Ibu. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa.
Nah, saya sering kali daripada seperti itu. Ya, kadang-kadang saya dulu, ya, waktu saya dulu membantu pelayanan di gereja, sampai sekarang juga masih. Ya, kadang-kadang waktu saya pulang kerja, saya tidak pulang ke rumah. Ya. Saya sampai ke gereja, saya mandi, saya langsung pergi sama pimpinan jemaat, sama gembala untuk kunjungan sama jemaat. Bayangkan, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu seperti mungkin, capek lah pendeta. Nih, minggu lah kita kunjungan. Kalau saya tidak mau saya. Kalau yang namanya pelayanan untuk Tuhan, apapun saya lakukan, apapun saya korbankan semuanya hanya untuk Tuhan. Ini kayak tadi, ya, saya capek, karena saya dari jam 9 sampai jam 2, tapi hanya untuk memintakan firman Tuhan. Saya tidak menolak. Karena bagi saya itu pelayanan itu sebuah kehormatan untuk Tuhan. Nah ini. Jadi kalau gaya hidup kita sudah berpusatkan kepada Kristus, apapun akan kita kerjakan, akan kita lakukan, akan kita perbuat untuk Tuhan. Ini Bapak Ibu. Termasuk juga dalam pelayanan di gereja ini. Bukan hanya hari Minggu. Apa namanya kalau bisa di sini? Kesan. Setiap hari apa? Rabu, jam 7 malam. Padahal enak, cuma sekali seminggu. Kalau di gereja kayu banyak pelayanan, banyak. Ya. Minggu cuma Senin sampai istirahat. Selasa sudah namanya kelas meeting, kalau di sini kan kesan. Kalau kami namanya kelas meeting. Rabu itu sudah ibadah ibu-ibu. Ya, Kamis itu sudah ibadah kelas meeting juga. Ya, Jumat itu latihan paduan suara, Sabtu itu ibadah pria. Hanya ada Senin saya istirahat. Sama hari Rabu, karena ibu kan. Ya, mungkin saya hadir di dalam ibadah ibu kan. Paling saya yang hadir di ibadah. Hanya itu. Ini. Ya. Kalau kita pikir capek. Ya, kita pulang kerja, ya tiba-tiba harus ibadah lagi, capek. Tetapi kalau kita sudah menomorsatukan Tuhan, bahwa Tuhan lebih utama daripada lain, nggak capek. Amin. Iya. Ya. Ini Pak Lukas banyak nian ini pengunjung di toko kami pembelinya. Ya, nggak sempat aku buat ibadah kesan. Ya, paling minggu depan deh. Nawar pula minggu depan deh. Nggak ada kalau dalam Tuhan nggak ada tahun nawar. Ibadah ya ibadah, melayani ya melayani. Besok ya, bukan besok ya. Gimana? Jangan Pak, jangan. Ya, jangan. Saya sendiri tiba-tiba tidak ada siapa kau Pak. Kau bayar. Untung saya sudah di luar kepala saya semua. Jadi walaupun setengah jam, kau bayar. Siap. Saya tidak menolak. Siap. Kenapa? Karena kita merasa, ya kalau kita sudah diberkati Tuhan, maka kita wajib melayani Tuhan, memberikan terbaik bagi Tuhan. Amin. Ini karena Yesus itu lebih utama daripada yang lain. Kristus adalah pribadi yang menanggung segala kepenuhan Allah, Bapak Ibu. Oleh sebabnya, Bapak Ibu, di dalam Yesuslah ada keselamatan itu. Dialah pusat dari keselamatan itu, center dari keselamatan itu. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Yesus tak pusat kebenaran dan keselamatan itu. Maka cari Dia, dekat dengan Dia, bangun hubungan pribadi dengan Yesus, bukan yang lain, bukan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi bagaimana sikap yang benar dalam kehidupan yang berpusat pada Yesus? Ketika kita mengakui Yesus adalah kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Yesus adalah pokok anggota yang benar. Kita adalah rantingnya. Maka tunduklah kepada perintah firman Tuhan. Ini berat tak firman Tuhan itu? Semuanya berat tak firman Tuhan itu? Berat tak? Berat ya? Berat ya? Berat kalau kita mengandalkan kejadian kita. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak berat. Melayani Tuhan itu berat.
kayaknya banyak yang baru sebenarnya. Ya. Bapak Ibu, waktu saya baru pertama kali jadi Pumimas, ya, saya diminta melayani di suku Anak Dalam. Jadi perbatasan Musirawas Utara dengan Singkut. Nah, kami 3 orang. Saya, pendeta, satu lagi teman saya. Saya ngajak teman saya tujuannya supaya gantian bawa mobil. Ya. Nah, akan tetapi ketika kami berangkat hari Sabtu ya, jam 3 sore, rupanya teman saya ini banyak alasan. Itu. Aku udah biasa bawa mobil di luar kota, jadi mau tak mau saya lain bawa mobil. 10 jam saya bawa mobil. Ya, kan? Jadi ketika di Muara Lakitan di hutan mana itu, ya jam 21 jam 1:30 kan orang kan tidur semua, kawan-kawan saya ini, keluar bapak di rumah, enak bangun kan kita ngok, aduh, kacau, tega nian, maunya apa, membiarkan saya sendirian, untung saya ini sama Tuhan, ya, saya ngantuk juga itu, karena saya ngantuk, saya tabrak lubang itu, tudah, pecah banget, nah kalau saya ngantuk. Minggir lah, saya bangun. Pak, bentar. Bangun. Pecah ban. Jadi Ibu, pecah ban, saya turun. Saya lihat dongkrak tidak ada. Dongkrak mobil tidak ada. Saya lihat kunci roda tidak ada. Nah, saya mulai curiga nih. Jangan-jangan ban serep tidak ada. Saya lihat ban serep tidak ada. Bayangkan Ibu. Perjalanan jauh, kunci roda tidak ada, dongkrak tidak ada, ban serep tidak ada. Kalau Bapak Ibu mengalami apa yang saya alami, gimana Bapak Ibu? Perasaan Bapak Ibu? Nangis, nangis tua gitu. Iya, aku mau nangis Bu. Asli Tuhan, aduh. Padahal kami besok harus pagi-pagi harus sampai di Musirawas Utara di tempat itu. Wah, itu hutan, gelap, tidak ada lampu. Ya, kebetulan kan kami bawa sembako, kami juga pas untuk bawa sembako, beras, minyak untuk suku Anak Dalam. Ya, artinya kami bawa korban Bu. Jadi bukan hanya itu waktu kami, tapi uang kami juga kami serahkan, kami berikan, kami beli sembako. Nah, kebetulan kan mobil saya memang mobil dinas. Cuma karena pintunya terbuka ini, ya kan orang kan tidak lihat platnya plat merah atau plat hitam atau plat putih kan itu. Nah, itu. Jadi saya stop lah mobil. Tidak ada satupun mobil yang mau stop. Aku mereka saya begal. Ada yang mungkin pikirnya kami begal gitu. Ya, tidak ada yang berhenti. Waduh, saya mulai berusaha Tuhan, saya doa. Tuhan, Engkau tahu tujuan kami melayani suku Anak Dalam. Besok pagi kami harus sampai. Apa doa saya Tuhan? Cuma 2 pilihan. Tuhan, kalau Tuhan menghendaki kami melayani di suku Anak Dalam, Tuhan kasih kami solusi. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki kami melayani di suku Anak Dalam, sudah besok kami pulang ke Palembang. Nah Bapak Ibu, habis saya berdoa, saya stop mobil. Ada mobil dari arah Palembang, ada atas kayu. Innova, pas. Saya tanya, dia travel Palembang belum meninggal, belum pergi. Ajennya Bapak Ibu, saya minta tolong saya pinjam kunci roda, dongkrak, dan saya dikasih pinjam Bapak Ibu. Selama 3 hari Bapak Ibu. Bayangkan. Ya, kalau Bapak Ibu jadi sopir travel, Bapak kasih tak? Bapak Ibu kasih tak? Selama 3 hari Bapak. Kalau Bapak kasih tak? Berhentilah tadi. Tapi kalau aku kompres ban mana malam-malam? Iya Bapak Ibu. Ya kan, tidak semua sopir travel mau seperti itu kan. Tapi enggak Tuhan itu. Ya, oleh karena pertolongan Tuhan jatuh kami. Dipinjamnya ban serep, kunci roda, dongkrak dipinjamnya selama 3 hari. Ya, hari Senin atau hari Selasa saya kembalikan. Waktu saya beli ban itu di toko ban saya kasih beli. Ini Bapak, bayangkan, saya tanya apa selama 3 hari jangan. Wow, belum bisa. Pada itu travel pulang pergi. Bayangkan, tidak pecah ban, tidak kempes selama 3 hari. Luar biasa Tuhan. Luar biasa itu hebatnya Tuhan. Tuhan itu begitu. Jadi 10 jam saya nyetir mobil, lalu saya pikir cuma 10 kilo kan jalan. Ya karena Pak Pendeta itu bilang, Pak Mas, paling kita jalan 1 jam. Ya 10 biasa, 10 kilo sih teman. Waktu dulu kan masih ini kan biasa dia jalan 10 kilo kan 1 jam kan biasa. Rupanya Bapak Ibu setelah kami pakai mobil, ya kami disambut oleh suku Anak Dalam. Aduh, luar biasa. Ya, Uta Belantara. Ya, my trip, my adventure.
Saya sampai 2 kali jatuh. Karena licin, semalam hujan. Bayangkan itu. Ya, jangankan motor mobil, jalan aja susah. Karena kami harus mencari jalan. Tapi ibu tahu berapa jam kami jalan lagi? 3 jam. 30 km. Bayangkan. Coba kalau Bapak Ibu mau enggak? Ya, nanti saya aja lagi. Mau Bapak Ibu? Saya tawarin loh. Ya mau, kalau saya masih tetap mau. Jalan 3 jam mau. Anak muda mau. Nanti tinggal daftar ke Pak Lukas, nanti saya panggil. Ya, saya sedia. Tidak apa-apa, saya ketemu tidak apa-apa. Ya, cuma temannya saya aja jalan 30 km. 3 jam itu. 3 jam kami jalan kaki, ya. Lalu kami langsung pulang. Jam 4:30 kami pulang. Waktu pulang, rupanya sungai itu yang segini ya. Jadi waktu pulang itu sudah malam itu kan pasang. Udah pasang kuyup sampai segini. Kami. Untung-untung tidak ada buaya atau tidak ada harimau. Hewan buas. Ya, kami ganti baju di rumah warga itu, mandi, berangkat. Saya nanti lagi mobil 14 jam. Besoknya saya kerja di Senin. Bayangkan. 3 jam pergi, 3 jam pulang, nyetir mobil 24 jam. Kalau Bapak Ibu seperti itu bagaimana Bu? Sungguh-sungguh enggak? Oh, berhentilah lagi. Mungkin karena kawan saya satu itu, saya jadi tidak mau lagi tobat dia. Berhentilah Pak. Capeknya nak. Saya tes dia, saya sengaja ajak dia. Saya tanya, kapan-kapan kita sama lagi? Tidak lah. Pak Ibu sebentar, Pak minta dia lah sama. Kalau saya masih mau. Ya kemarin Pak Pendeta itu bertemu lagi. Oke Pak, kapan tinggal kita atur aja. Kapan Bapak bisa, saya sana. Ya nanti Bapak ya, saya undang ya. Ayo kita jalan. Iya, my trip adventure itu baru yang asli. Itu petualang. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau saya ya punya prinsip egosentris, tak akan mau saya akan tolak itu. Banyak alasan. Ada Pak Pendeta, banyak kerjaan di kantor, lalu banyak. Apa Pendeta aku melayani di gereja, bisa. Tapi kalau karena saya punya prinsip melayani Tuhan itu sebagai suatu kewajiban, suatu kehormatan, bukan Tuhan. Saya tahu. Makanya ya untuk Pak Lukas saya jangan sungguh-sungguh Pak, ajak saya pelayanan. Kalau Bapak mau ada buka pos dimanapun saya siap Pak. Tinggal Bapak tepuk saya saja. Ya, mau malam pun saya siap Pak. Iya, saya siap. Karena memang itu panggilan saya. Saya tidak ada suami pelayan, orang hamba. Kemanapun Tuhan perintahkan saya pergi, akan saya pergi. Nah, ini betul. Jadi kalau kita sungguh-sungguh yang menyatakan bahwa Kristus adalah kepala, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Amin. Kalau kita menyatakan Kristus adalah yang sulung, maka ikutilah teladannya. Kasihnya. Ya, bagaimana kasih Tuhan? Biasa Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu yang memang kita. Kalau Bapak Ibu nonton The Passion of Christ, setiap saya nonton Passion of Christ pasti saya menangis. Saya menangis. Tidak pernah saya ceritanya nonton Passion of Christ itu tidak nangis. Saya pasti menangis. Kenapa? Karena saya merasakan Tuhan, harusnya aku yang disalibkan, harusnya aku yang disiksa, harusnya aku yang dicambuk, aku yang diludahi. Tapi Tuhan, Engkau menanggung semuanya itu. Engkau dicambuk, Engkau diludahi, Engkau dihina, dihujat. Hanya untuk kami orang yang berdosa ini. Itu kasih Tuhan. Itu kasih Tuhan. Sampai di atas kayu salib pun Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya pernah mengalami itu. Waktu saya di kantor saya pernah dihina. Ya, bukan pribadi saya, tapi Tuhan saya dihina. Nah, tapi kamu tuh kan Tuhan kamu kan disalib. Tidak daya apa-apa miskin, cuma berkolor baik. Wow. Kalau Bapak Ibu dengar itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau saya Bapak jujur, kalau sebelum saya bertobat, saya ambil kursi, saya lemparkan ke muka. Ya sebelum saya bertobat. Ya, itu jelas penghinaan. Penghinaan terhadap iman kita. Tapi Bapak Ibu saya tidak marah. Ya. Saya masih di situ sampai dia ngomong puas, dan saya ngomong, apa saya ngomong? Itu ada berapa orang, 5 orang ya, atau 6 orang. Saya bilang, ya Bapak ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Saya senyum,
Saya tidak marah, saya senyum, saya doakan dia. Saya tidak langsung pergi dari ruangan itu. Ya, kalau saya pergi berarti saya tersinggung. Saya tetap di ruangan itu. Sampai ketika dia keluar, banyak apa yang dia katakan itu disampaikan oleh orang lain. Jadi teman saya yang menegur dia. Tapi apa yang terjadi? Apakah saya bermusuhan dengan dia? Justru saya semakin akrab dengan dia. Kemana-mana kami berdua. Maka, ya, luar biasa itu. Coba kalau saya marah, saya kembali mengucap dia, tidak ada sejahtera. Tapi saya doakan dia, ya Bapak ampuni dia, karena dia adalah apa yang dia katakan. Nah ini loh, itulah kasih itu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Yang terakhir, ketika kita menjadikan Kristus adalah yang lebih utama, maka prioritaskanlah dia. Amin. Kristus adalah segala. Saya suka, Bapak bisa mainkan ini. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun suka dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan, asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua.